nggak bisa. Dulu lagi belum Istirahat. boleh istirahat Siap. dulu dia 2 Istirahat, minggu ya. ya. Tapi dengan highlights yang dibuka, Cici bisa keluar loh ini. Dia kurang badan dong Om. Kurang badan ya. Kan ambil 2 badan. Gatot kaca Cici. Oh nggak bisa sih ada kalian. no, Sorry, iya, ada iya, kalian. iya. Nggak bisa. Ya mereka kurang mid ya, mereka kurang mid. Kalau mau Mereka- utility mid ya. Masih bisa tuh. Kalau Gak ada badan misalnya- tapi utility. Kalau gue lihat kayak gini sih Aurora enak. Gatot kaca. Aurora Gatot Kaca enak. Ya. Oke. Tapi ngeliat dari mid lane juga gue ngerasa dia butuh damage burst. Tetap Eve gue sih entah kenapa ya. If ya. Atau kita belokkan semuanya dengan Paraboy. Wah. Paramis Aboy. Oh, Hellcat. wait, Hellcat? Hellcat, Valentina. Valentina dan Hellcat kembali. Hellcat. Romer. The Hellcat Beauty. Romer. Iya, Baloyski kembali memunculkan Hellcat di posisi romer. Yes. Apakah masih sama performanya? Tapi aku bisa bilang juga. Belum diganti tuh. Musuhnya Hellcat ini bahaya banget. Hylos. Nanti ya. Miss timing tangkap ke Hylos, ketempel dengan Hylos. Habis. Miss timing lompat ke Chusin, keangkat dengan Lantern Flare. Tapi pertanyaannya aku satu. Apakah dari seorang Baloy ini akan berdekatan oleh dua itu? Karena aku ngelihatnya Baloy entah dia akan ngerangkak di area jungle atau dia akan ngebuntutin Savero terus. Bisa jadi sih, ke Savero tujuan paling utamanya. Tapi gue penasaran dengan responnya Onyx nih. The Beat Pick, mungkin itu yang gak terpikirkan juga oleh Onyx. Karena bandnya pun gak, oke Badang, masih Badang. Badang dan bahkan nabrak Badang juga. Bukan opsi bagus buat Baloyski. Ya, ini benar-benar harus di gold dance 24 jam Om. Iya. Pokoknya paling dikit Savero harus kena combo. Iya. Wow. Tapi ini dia. One last game. Mampukah Onyx bangkit dengan teori klinik dari Omawa? Atau bahkan Geek Farm yang mematahkan kedudukan Omawa? So mari kita menuju ke arah lane up dan EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, tanpa berlama-lama Omawa. Oke. Game ketiga nih untuk Onyx yang butuh point match win dan juga dengan adanya debut dari Hellcat yang kembali dibawakan oleh Baloyski. Oke, aku penasaran. Oh, execute ya buat Baloyski. Execute, harus execute dia. Pakai execute, emblem assassin, rapture, master assassin. Wow. Ya, oke. Pertanyaannya cuma satu nih. Oke. Masih sama nggak performanya kayak dulu? Ya itu dia, karena udah lama nggak Kelihatan. dipakai kan. Bener. Oke, mari kita menyaksikan gimana dari sosok Sans mampu nggak dia ngasih free slam terhadap seorang Aboy lagi. The hero juga sih sebenarnya sekarang. Harusnya tetap masih bisa farming. Tapi pressure-nya tetap akan dipegang Chusin di awal. Ya, flare yang bisa dimainkan. Dan masih dengan Cak Dira juga untuk memenangkan atau diharapkan bisa ada di late game. Cuman ini dia, pressure yang berarti untuk Baloyski dengan hero assassin yang dipakai. Tipis itu sudah jelas tapi punya damage yang cukup. Langsung purify di depan mata dan Megits menunjukkan keganasannya, tapi nampaknya ada seorang Kibo yang standby on position. Berhasil didapatkan oleh sosok seorang Megits. Tanpa retribution mereka mencoba untuk masa teamfight di depan sana. Kalau yang kedua, Badang mundur ke arah belakang dan bahkan retribution didapatkan sama Megits. Megits berada di level 4 dengan sangat sigap dan cepat. Dan ini menandakan sedikit pergerakan yang cukup agresif dari depan pasukan dari tim Geek Farm. Jadi emblem untuk Baloyski sendiri, emblem assassin, rapture, master assassin dan juga lethal ignition yang dipakai ya. Jadi full burst ditambah juga membawakan execute. Oke, tapi tampaknya di sana Sasa akan terkena first blood kah? Karena udah tidak ada lagi purify dan first blood from Baloyski. hati-hati dengan damage Baloy tapi Lutfi. Lutfi bakal coba ditangkap oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Dengan adanya Revitalize berhasil menyelamatkan dirinya, tapi Aboy santai menghilangkan tempo ritme yang dimiliki dari seorang Kairi di depan sana. Kairi masih level 3 ini. Dia stuck level 3. Oke, dia stuck di level 3 agak cukup berbahaya. Informasi yang bisa didapatkan adalah para pasukan dari tim Onyx mereka udah bisa ditutup jalan sama Baloyski. Setidaknya Baloyski kali ini bakal sedikit demi sedikit untuk mendapatkan 1 buah poin kill yang mahal. Dan ternyata one by situation di arah top lane berhasil dapatkan gold buff oleh sosok Savero. Dan para pasukan dari tim Onyx akan coba dipasang gol! Tsunami Slam! Menuju ke seorang Kibo yang belikan power defense sedikit terlambat, tapi Netfall membuat seorang Kairi kali ini mencoba untuk melawan sedikit berdansa. Memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Tapi masih Agak sedikit aman. miss ya. Itu dia. Dipaksakan sih lebih tepatnya tadi. Ketika udah gak kena dipaksa flicker lagi. Dan untuk follow up damage-nya juga belum sekuat itu di awal ini. Caranya kalau ke Kairi dapat sih. Ya kalau ke Kairi. Tapi tadi targetnya kan Kiboy. Iya, targetnya sih boy sayang banget. Tapi lihat
Fizzcrack yang berhasil ditukar dengan satu poin kill dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka kehilangan Kibo yang gak bisa mendominasi kembali dan sosok dari Baloyski berada di depan sana. Coba untuk mencari di mana Sas berada, Retribution di shot point. Menghindari Kairi. Masih ada jalan untuk pulang. Mencoba untuk mendapatkan seorang Kairi tapi terlalu lincah. Kancil dari seorang Kairi. Sakit banget tadi stingernya Om. Ya dari Baloy ya, yang memang execute dipakai, gak tumbang juga buat Kairi, tapi Baloyski harus hati-hati. Dia nggak boleh sembarangan Hey, sih. Oh, nyangkut. kebetok, gak ada yang lihat dan bakat tumbang Baloyski. Itu dia. Mencoba untuk dapetin satu poin kill untuk seorang Kairi tapi sedikit terlambat. Itu dia. Masihkah di performa yang sama? Karena range dari Hawkeye pun tadi kayaknya masih adaptasi ya dari Baloy. Kebetok makanya kan. Teror ya tadi ya. Tapi ya, pick of play. Mereka masih punya Kalea juga untuk dibawakan nanti game. Kita harus melihat bagaimana fungsional juga untuk Kak Dera nih yang memang masih sedang melakukan proses untuk learning. Tahan karena dari tadi juga yang diberikan bantuan itu ada di T4 dan juga di Gold. Kita lihat di depan sana, sosok seorang Kibo akan coba dimakan kembali. Tsunami Slane akan menjadi sebuah jawaban yang sangat nikmat. Kembali dimakan setelah para pasukan dari tim Geek Fam tahu Kiboy masih nggak punya flicker. Gabo yang berani untuk masuk ya, Arcane Shade, Double Arcane. Agak sedikit mengurangi efek-efek stack yang diberikan dari Lantern Flare juga. Dan untuk Pinya lawan Gops, ini akan menjadi duel yang cukup panjang. Tinggal melihat bagaimana proses pengambilan turtle juga. Lihat Arbonya berani banget. Ya, dia punya Fizzcrack ya, bisa dibilang ya. Anti-sisi ya. Anti-sisi dia, yang penting punya ada anti-sisi. Dia punya waktu untuk flicker, is okay, no problem. Setup dilakukan. Dari Kairi belum terlihat di mana posisinya, Luffy mencoba zoning out, tapi di saat Darkness Pulse telah dikeluarkan mencari di mana Kairi berada. Oh, terlihat posisinya. Baloyski mencoba untuk bertahan, tapi ternyata untuk ke arah belakang ada sebuah jawaban. Membuat Mekis memberikan damage yang besar dan bahkan Luffy di depan sana. Akan ada Fizzcrack dan bangga berpasukan dari tim Onyx. Coba untuk memulihkan kembali ke arah 2 Fizzcrack. Dan satu poin ke atas Mekis gagal didapatkan oleh tim Onyx. Thanks to Gops. Berhasil menyelamatkan Mekis dan bahkan eksekutor kembali di tangan dari seorang Aboy. Wah, ini kerugian yang terlihat pasti dipegang oleh Onyx. Mereka kehilangan Luffy dan sekarang setup turtle-nya bisa dijalankan secara lancar, free untuk Geek Fam. Itu hampir aja Mekis tumbang loh. Gops lagi-lagi nyelamatin dari seorang Mekis di depan sana. Perpasukan dari tim Onyx kali ini kerugiannya sangat luar biasa. Luffy yang menjadi badan itu kan bisa buat banyak. Ya, Dreadnought Armor Om, sama Legend Gem yang gak akan puas. Ya benar-benar kepegang ya tadi untuk Luffy juga. Dan Heptasis Force ingat ini akan menjadi roamer damager. Berarti akan ada lagi hidden striker untuk Geek Fam. Mereka akan bisa mengandalkan juga nanti ya untuk roamernya. Apalagi ini first item Heptas sudah cukup. Hellcat memberikan poking damage dia. Encourage dia ya, bukan dare hit. Karena memang dare hit yang sekarang kayak buat burst damage kurang cocok. Orang yang beda ya, itu lebih ke support sekarang Batoy. Harus menjaga Savero nih. Karena meleng dikit Savero hilang sih jujur ya. Tapi untungnya belum sih. Belum Belum memang. untuk aja belum dari tadi Saveronya belum dimakan. Karena memang kalau ngomongin dari space-nya belum ada Baloyski punya chance untuk bisa dapetin situ. Posisi Darkness Pulse dikeluarkan. Coba untuk menakutkan sedikit gerakan-gerakan dari para pasukan dari tim Onyx. Lihat gelap. Gak kedengeran apa-apa dan Kiboy di depan sana bakal coba mendapatkan seorang Baloyski tapi mundur ke arah belakang. Baloyski termakan dengan sangat instan. Berikan pressure terhadap para pasukan dari tim Geek Fam untuk mundur ke arah belakang karena tidak lagi bisa melindungi seorang Mekis. Well, a boy. Maka ini salah satu disiplin yang harus didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Tapi lihat, Tsunami Slap tanpa following up damage. Tampaknya masih kurang cukup, tapi Kiboy menutup jalan pulang sendiri. Dan dikejar begitu saja oleh seorang Mekis. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban, tapi Gops kayaknya dia gak akan melepasin seorang Mekis sendirian nge-dive in seperti itu. Oke, tapi kelihatan sekarang sama Savero. Savero bakal coba untuk dihindari damage yang Coles telah dikeluarkan. Coles mencoba untuk melakukan body block. Dan The Boy kembali lagi. Harus balik lagi, reset lagi. Mereka harus fokus defense di area mid-nya. Dan sekarang kondisi Geek Fam yang unggul Om. Ya bukan hanya unggul ya, yang dorong lane jauh ini Baloyski. Enak, ya jadi mereka bisa fokus karena jadi itu bisa ikut team fight. Oh, damage dari seorang Aboy masih terlalu sakit. Tapi mereka nampaknya akan coba team fight dengan full team melakukan take over terhadap Turtle. Tapi Dante Falls tidak ada informasi dan Tsunami Slap. Tidak ada yang melakukan following up terhadap seorang Kiboy. Tidak ada yang melakukan cover, tapi itu dia damage dari Deadly Pisces. Oh, dibalikin! Kita dibalikan oleh sosok Kadera. Baloyski terkecat, make it versus everybody. Dan make it! Terkena triple kill! 3 point from Kairi. Dan
shutdown yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendominasi. Sedangkan Kadera satu-satunya yang selamat dari pertumpahan darah di area top lane. Wah, membuang skill ke arah Lutfi tadi bukan menjadi solusi yang baik. Tapi Sphere of Destruction? Kayaknya nggak berani. No, nggak. Nggak berani. Sangat ditunggu juga tadi ya untuk momennya. Dan Tipat yang sekiranya hampir bisa digunakan untuk hit tadi ternyata. Dibalikan langsung juga dengan adanya triple untuk Kairi. Belum tumbang sama sekali. Objektif didapatkan juga untuk Kairi. Onyx sangat-sangat Baloinya unggul. dicari, Baloinya dikejar. Bahkan sampai Dark Tide Pulse dikeluarkan begitu saja untuk mencari di mana Baloi berada. Ini bermain kucing-kucingan, tapi 1 berbanding 4. Gak bisa sama sekali juga untuk Balo ya. Kayak miss move dari Balo akan ada punishment, angkat lantern dan terkena fist break. Jadi better mungkin untuk dari angle yang lebih bagus nantinya untuk Balo ya, agar bisa masuknya enak memberikan deadly. Harus tahan banget sih Om. Yep. Kayak bener-bener nahan banget incer Savero. Mungkin kalau ngomongin tumbang belum tentu, tapi seenggaknya damage-nya bisa masuk dan game fact. OP. Baleski adalah satu-satunya pemain MPL ID yang berhasil meraih kemenangan dengan Hellcard Roamer dengan total 7 kali pick dan win. Tapi nggak 100 sebenarnya sih. Nah, ada beberapa yang Apa gitu ya. Iya, sambil lihat di depan sana Aboy. Maksa Crimson Dragon untuk dirinya sendiri. Tapi damage terlalu besar dari seorang Savera dan gol! Berhasil mendapatkan 1. Bahkan depan sana Luffy terkena damage dari sosok dari turret. Tidak bisa dibentuk kembali. Sansa akan menjadi target utama. Tapi Baloiski masih belum terlihat batang hidungnya. Akhirnya kecium oleh seorang Keyboy. masih lumayan terasa dan Kairi. Wah, Kadera. gila! Oh my god. Kairi personal nampaknya dengan seorang Kadera. Ditungguin begitu saja dan akhirnya meledak dari sosok seorang Kadera. Meanwhile yang Aboy. mid lane Aboy udah gak ada jalan lagi. Tidak bisa terlalu lama. Untung aja Suns masih siap dan standby dengan Crimson Beacon. Jadi dia tetap bisa mengeksekusi pergerakan dari seorang Aboy. Onyx membalikan semuanya Om seketika. Iya, maju kembali tadi untuk Aboynya juga. Dengan adanya Lord yang terbuka juga Onyx, mereka bisa menuju ke Lord tersebut, tapi masih ada gangguan untuk Purple, di mana Mekis akan dipaksakan menggunakan Retribution. Kayaknya andai pakai pun ya udah Om, tetap akan dilamain juga Lordnya dan gak mau. Mereka lebih milih untuk simpan retrinya buat kontes karena Lord. Kita akan coba untuk dijaga Gops, masih bisa. Seharusnya untuk di-clear ya, last katapult dari mid. Lihat bagaimana Onyx mereka pegang untuk boost di depan dari Lord yang pertama ini. Ini jadi badan banget sih. Iya, absorb semua yang ada. Cuma itu doang bisa dilakukan lebih. Luis Fanbase, Balik. counter serang Aboy, Crimson Beacon. Di copy begitu saja, tapi Mekis masuk lebih dalam. Terlalu buru-buru. Membuat para pasukan dari tim Onyx Exo Divis. mendapatkan 1 Lord dan 1 Spirit of Distraction yang miss. Berhasil dihindari oleh tim Onyx itu. Kalau nyangkut mungkin ada tim fight tambahan. Ya, tapi ya kalau nggak nyangkut pun di atas ini bakal selalu didorong ya. Cadera bakal ada di sana untuk bisa memperpanjang lane jauh milik dari kita. Oke, ini dia Holy Trinity dari Attack Speed dan memiliki dasar Kadera. Dan nampaknya kalau para pasukan dari tim Geek Farm beda sama di game yang kedua, kali ini akan lebih kuat harusnya. Karena nggak ada yang splash ke arah belakang, Om. Nggak ada splash ke arah belakang. Ya, ini harus defense juga dari Geeknya. Mungkin mengandalkan ya dari Tsunami Slam juga milik Gob sendiri. Sedangkan untuk Onyx-nya, kita melihat bagaimana 3 lane push sedang diupayakan oleh mereka dan damage dari Kairi ini. Timing dia masuknya selalu tepat juga. Oh, Baloy kelihatan. Oke, tapi Baloy meledak begitu saja kesetrum di tengah jalan membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka bisa dengan sangat sigap melakukan counter di arah mid lane. Karena mereka sadar 5 berbanding 4 adalah angka yang sangat baik untuk diri mereka. Meanwhile di arah bottom lane, para pasukan dari tim Onyx masih menunggu Bapak Lord yang terhormat untuk menuju ke arah base turret. Ya, perlahan tapi pasti ya, karena slow push juga yang dilakukan di bagian bottom lane. Mereka trigger dulu pasif dari segala lini. Tapi untuk defense ini berbeda loh. Di game sebelumnya ada defensif, sekarang enggak dari Geek Fam. Hanya ada Moskov. Dan ini bakal tabrak lagi. Lagi-lagi ada Glorious Pathway yang dibuka. Untuk sedikit mengacaukan nih, Irama melakukan defense terhadap Lord ini. Memang bisa dibersihkan. Tapi pelan dan pasti nih, pressure-nya dari Onyx tidak berhenti sampai di sana. Wah, dan kalau misalnya dari Gobs dapetin Luffy lagi bahaya banget sih. Ini bilang kalau bisa dihajar balik sama Onyx, bisa diselesain gamenya. Dan tetap ya, jangan lupa nih, perbedaan goldnya nggak se-ekstrim sebelumnya. Jadi siapapun yang nabrak atau siapapun yang defense, mereka punya chance yang lumayan tinggi sebetulnya. Apalagi lalu tabrak ke dalam ya. Ternyata Onyx juga, tapi point kill tidak jauh berbeda. Dan kejar untuk teamfight demi teamfight-nya. Goalnya sebenarnya udah eksplosif ya untuk Kairi. Banget. Batu isi udah jadi kan. Batu ini selesai. Suns Skype. Holy Crystal ya.
Stars Skydip biasa. Bloodwing juga ada. Tanpa glowing kembali ya. Ini agak beda karena memang dua match-nya bukan tipikal yang bisa langsung burst dari belakang ya. Dengan penggunaan dari Lightning Truncheon juga. Mereka percaya banget ya, bisa nge-burst ya. Kalau kita lihat ya Lim ya. Mereka nggak percaya mau banget sih. bisa nge-burst. Di kali ini dan para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak akan melepaskan sedikit pun purple untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tapi informasi yang mereka masih belum tahu. Baloi ini nggak keluar sama sekali. Belum tercium sedikit pun di mana Baloi berada. Baloi akan menjelaskan yang jauh. Uduh, sakit banget Xavero. Gila. Dan bahkan Gop! Kali ini masih bisa dihindar dengan ada Purify, tapi Meanwhile Apoy! Flanking game ini dilakukan Crimson Pegasus semaksimal mungkin coba dilakukan, tapi lihat di arah belakang sana Balenski. Targetingnya cukup miss, menargetkan ke arah seorang Sos, tapi nampaknya gagal karena Kyrie berhasil menyelamatkan kawannya. 3 point ini didapatkan oleh seorang Kyrie, membuat para pasukan dari tim Geek porak-poranda. Kyrie langsung respon ke arah Suns tadi, lihat gak? Iya, Dia langsung iya. tarik mundur. Dia nggak maju lebih dalam lagi, dia langsung putar arah damage-nya. Sekarang 2 melawan 5 nih. Masih ada defensive high ground juga, ada Cadera dan Onyx. Sepertinya mereka memilih untuk mengambil Lord. Ya, lebih aman ya untuk pengambilan dari Lord juga. Dan ini sangat-sangat clear untuk Lord. Karena kalau Gops ada sendirian tanpa follow up, ini Gops akan tumbang secara cuma-cuma. Dia harus Betul. kembali lagi ke belakang. Betul banget. Dan kali ini Spear of Distraction-nya sekalipun nyangkut ya, menurut aku nggak bakal worth it juga sih. Nggak bakal worth it sama sekali untuk bisa mendapat. Oh, Oki Boy! Terlihat posisinya, Gops. No, enggak. Untuk masih terlalu jauh ya. Gak ada flicker juga. Iya. Mungkin kalau ada tadi bisa dipaksakan, seenggaknya jadi ada 4 lawan 5 kan. Ketika lagi defense dari Lordnya. Dan balik lagi ini perbedaan gold yang sebenarnya gak se-ekstrim game sebelumnya. Iya. Kikfa masih punya chance. Masih kuat lah nahannya Om. Ya, tapi gignya juga mereka harus calculate. Bagaimana cara ketika kita melihat tadi, Baloyski memang sudah ada di bagian belakang. Dia sudah masuk, tapi ternyata pengawasan dari Onyx adalah tidak melepaskan pandangan dari Suns. Iya lo gila. Kyrie udah maju ke depan, mundur lagi Om. Dijaga Suns ya. Dijaga. Crimson bener-bener Beacon juga masih dikejar aktif langsung. masalahnya. Tapi gue penasaran sih ini dengan Hellcard di kondisi under ya. Apa Apa yang mau dilakukan nih? Ya, apa yang mau dilakukan? Sulit paling. Ini agak cukup sulit sih, nggak mungkin cukup damage. Tapi lihat Glorious Pathway di arah top lane membuat perpasukan dari tim Onyx, mereka terkena Spacing Strike. Tapi dengan adanya Sotos dan seorang Kiba yang tidak terlihat membuat perpasukan dari tim Iqbal, mereka harus mundur ke arah belakang. Melepaskan 2 base turret adalah sebuah jawaban yang bisa mereka manfaatkan kali ini. Karena nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Iya. Fokus ke arah bottom lane sekarang. Iya. Fokus ke arah bottom lane, lihat damage-nya. Udah lumayan sakit. Jangan hiraukan damage yang diberikan oleh seorang Cadera. Itu memang kecil-kecil lama-lama jadi bukit itu damage-nya. Masih ada next wave juga nih, bakal dilanjut seperti sama Onyx. Oh, Lutfi terlalu sakit dan bisa dibendung, tapi yang dipastikan adalah 1 turret yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Objektif berarti Om, dan 3 base start ternyata. Ya, sudah dihabiskan oleh Onyx dan mereka mundur kembali. Berarti untuk next-nya ya akan ditabrak pastinya ya dengan pengambilan dari Lord juga. Tapi setup untuk main pick off mereka harus dapetin karena secara draft mereka juga mereka kan ngaget buat main pick off. Oke. Mungkin cara pick off, tapi lihat bentengnya terlalu tebal bro. Benteng terlalu tinggi, sulit untuk ditembus ini. Cadera juga sudah diberikan orange buff. Ya cukup oke lah untuk caderanya. Positioning dari Baloyski dia sendiri. Yang akan ada follow up juga. Banget antara Hellcard yang melompat dengan follow up atau dengan kalian dengan tsunami slam-nya juga. Gantung ya. Lihat dari semakin jauh gold yang dipegang sama Onyx. Dan gue semakin melihat Baloyski yang mau nggak mau dia harus kontrol kan. Kontrol dari mapnya. Cuma bedanya ya ketika ketemu orang sekarang dia nggak bisa nge-punish. Iya, dia mundur. Damage-nya kurang. Mending kabur. Ya kayaknya siapapun yang ketemu dengan Baloy ya bisa dapetin point kill gitu loh. Karena masih jauh Om. Dengan damage yang diberikan Baloi sampai saat ini ketika lawannya yang goldnya udah jauh banget. Dia nggak punya apa-apa. Mungkin kayak Xavero ataupun Kyrie kalau kena ya presisi di tengah pas. Tengah mah hilang. Tapi ya udah gitu loh. Yang ya udahlah. Masih perlu follow up damage lagi untuk nyelesain itu. Mungkin 1 item damage lagi ya untuk Baloy. Bisa. Melvic Roar punya, DHS punya. Ration ya berarti yang dikejar untuk Baloyski. Nah, 2 wave sebagian top kick harus clear. Wave tersebut juga 8 second untuk next Lord. Kontes Langsung nggak? disambut. Kalau menurut kalian kontes apa enggak? Menurut gua kontes. Wajib sih kontes. Ini ada package juga kan yang retributionnya lebih enak. Lebih power. Yap, untuk landing jauh. Oh ternyata Baloy bukan Cadera. Oke, tapi lihat perpasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Geek Farm untuk bisa maju ke dalam Lord Pit. Tapi langsung ada Council Camp dari Soki Boy.
tercancel begitu saja. Free hitter Serkatera ke arah belakang. Mungkin sudah di pilihan utama. Davis yang gak bisa dibendung, tapi Luffy lihat. Satu-satunya bisa diberikan Davis dan bahkan Kairi. 3 poin untuk kesekian kalinya. 3 poin kill hilang. Di depan mata, hanya the best turret, ini bencana. Menyisakan 2 member kali ini Aboy dan Cadera untuk defense. Oke, tapi lihat Sas! Langsung terkena damage. Terlalu besar yang bisa diberikan Serkatera. Free dari belakang, udah tidak ada lagi Purify membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini. Mereka mencoba mendapatkan Serkatera. Fokus karena best turret, gak boleh apa terjadi, tapi Sapero! Wipe out! Save dan wipe out! Onyx! Indonesia mulai bangkit dan mampukah mereka melompat dari zona merah. Ini salah satu anak tangga yang berhasil mereka pijak Ya, mereka untuk mencoba menuju ke babak playoff. harus keluar kali ini dari era keterpurukannya. Namun reverse sweep kembali terjadi. Onyx back on track kah? Ataupun Geek Fam